Baiklah, saya akan menjelaskan penjadwalan proses. Yang pertama adalah FCFS, algoritma penjadwalan yang paling sederhana yang digunakan CPU. Dengan menggunakan algoritma ini, setiap proses yang berada pada status ready dimasukkan ke dalam FIFO QA atau antrian dengan prinsip first in, first out sesuai dengan waktu kedatangannya. Yang kedua adalah PSJF, merupakan penjadwalan dengan prioritas dan dengan preemsi. Prioritas didasarkan kepada pendeknya sisa proses, makin pendek sisa proses makin tinggi prioritasnya. Jika ada proses yang sedang dieksekusi oleh CPU dan terdapat proses di ready QQ dengan burst time yang lebih kecil daripada proses yang sedang dieksekusi tersebut, maka proses yang sedang dieksekusi oleh CPU akan digantikan oleh proses yang berada di ready QA tersebut. Yang ketiga adalah NVSGF. Penjadwalan ini adalah antrian dengan prioritas tanpa preemsi. Yang menjadi prioritas adalah proses yang terpendek atau tersingkat. Makin pendek proses, makin tinggi prioritasnya. Yang keempat adalah round robin, adalah penjadwalan yang dilakukan secara bergiliran berdasarkan antrian, mengerjakan saat setiap proses berturut-turut. Proses yang telah dieksekusi prosesor dan belum selesai akan kembali ke antrian terakhir yang ada pada saat itu. Yang terakhir adalah HPRN, atau proses yang tetap mendahulukan proses pendek ditambahkan dengan mempertimbangkan rasio penaltinya yang ditentukan lama waktu antrian. Terima kasih. Penjadwalan FCFS. FCFS adalah proses penjadwalan prosesor yang dimana proses yang tiba terlebih dahulu atau yang mempunyai AT terkecil yang akan langsung dieksekusi. Langkah pertama, jumlahkan semua BT atau lama proses untuk mengetahui lama proses keseluruhan. 5 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 5 sama dengan 19. Maka buat kolom berjumlah 19 buah sesuai dengan hasil keseluruhan BT, seperti di bawah ini. Selanjutnya, proses mulai berjalan berdasarkan warna pada nama proses. Start P1 adalah 0, kemudian lama prosesnya 5, berarti proses akan berjalan dari 0 sampai 5. Proses P1 selesai, maka didapatkan ST-nya 0 karena dimulai dari 0 dan FT-nya 5 karena berakhir di 5. Selanjutnya mencari RT atau lama tanggap, yaitu dengan menggunakan rumus RT sama dengan VT dikurang AT, jadi 5 dikurang 0 sama dengan 5. Selanjutnya proses P2. Proses P2 berjalan sebanyak 3 ms. Maka didapatkan ST-nya 5 dan VT-nya 8. Lalu RT sama dengan VT dikurang AT, jadi 8 dikurang 1 sama dengan 7. Lanjut ke proses P5. Proses P5 berjalan sebanyak 5 ms. Proses P5 selesai, maka didapatkan ST-nya 8 dan VT-nya 13. Lalu RT-nya 11. Selanjutnya P4 berjalan sebanyak 2 ms. P4 selesai, maka ST-nya 13 dan VT-nya 15. Lalu RT-nya 12. Terakhir, proses P3 berjalan sebanyak 4 ms. Proses P3 selesai, maka didapatkan ST-nya 15 dan VT-nya 19. Lalu RT-nya 15. Semua proses telah berjalan sampai dengan selesai. Selanjutnya, mencari nilai TI dan TR. Rumus TI sama dengan jumlah semua respon time atau RT, dan rumus TR sama dengan TI dibagi banyak proses. TI sama dengan 5 ditambah 7 ditambah 15 ditambah 12 ditambah 11 sama dengan 50. Dan TR sama dengan 50 dibagi 5, banyak prosesnya 5 sama dengan 10.
Langkah pertama, jumlahi seluruh BT untuk mengetahui lama proses. 5 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 5 sama dengan 19. Maka jumlah kota yang akan ditampilkan adalah 19 kota. P1 akan melakukan proses pertama kali dikarenakan memiliki arrival time terkecil yaitu 0 ms. Proses P2 memiliki arrival time 1 ms. Maka P1 dan P2 melakukan perbandingan sisa proses BT. BT yang terkecil akan dijalankan, maka P1 lebih besar dari P2. Jadi yang akan dijalankan adalah P2. P2 selesai. Untuk mendapatkan ST dan FT, dilihat dari kotak di bawah berdasarkan warna proses. Maka didapat ST sama dengan 1, FT sama dengan 4. Untuk RT, rumusnya FT dikurang AT sama dengan 4 dikurang 1 sama dengan 3. Setelah P2 selesai, datang proses P4 di MS3. Ternyata memiliki BT terkecil, yaitu 2 ms dari proses yang lainnya. Maka P4 dijalankan. Dapatlah ST-nya 4, FT-nya 6, ST-nya 6 dikurang 3 sama dengan 3. Selanjutnya BT terkecil adalah P1 dan P3. Tapi yang dijalankan terlebih dahulu yaitu P1 karena memiliki AT terkecil yaitu 0 ms. Sisa proses P1 adalah 4 ms. P1 dijalankan. P1 selesai. ST dihitung dari awal perbandingan yaitu dimulai dari 0 dan berakhir di 10. RT-nya 10 dikurang 0 sama dengan 10. Selanjutnya P3 dijalankan karena memiliki BT terkecil yaitu 4. 4 kita jalankan. P3 selesai. Dapatlah ST sama dengan 10 FT 14, RT 14 dikurang 4 sama dengan 10. Karena P5 tinggal sendirian, maka tidak ada perbandingan lagi. Proses P5 dijalankan sampai selesai. Maka ST sama dengan 14, FT sama dengan 19, RT sama dengan 19 dikurang 2 sama dengan 17. Selanjutnya mencari TI dan TR. TI rumusnya total TR, maka TI sama dengan 10 ditambah 3 ditambah 10 ditambah 3 ditambah 17 sama dengan 43. Yang terakhir adalah mencari TR. TR sama dengan TI dibagi total proses, maka TR sama dengan 43 dibagi 5 sama dengan 8,6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haika Rinaldo Romero ingin menjelaskan tentang materi penjadwalan proses NP-SJF. Oke, kali ini langkah pertama kita jumlahkan dulu jumlah proses lama prosesnya atau BT. Nah, 5 tambah 3 tambah 4 tambah 2 tambah 5 jadinya 19. Nah, 19 ini kita buat tabel 19 atau Gantt chartnya 19 seperti ini. Nah, langkah pertamanya lagi untuk melihat siapa yang dijalankan duluan, kita lihat dari P1 arrival time-nya 0, jadi P1 akan dijalankan duluan. Nah, P1 akan dijalankan dari 0 sampai 5 karena lama prosesnya 5.
Nah, udah dijalankan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk mencari ST atau saat mulainya, dilihat dari nolnya P1. Nah, kita masukkan ke ST. Terus tuh saat rampungnya, untuk mencari saat rampung atau FT, kita lihat di saat selesainya P1, yaitu 5. Kita tulis di sini 5. Nah, selanjutnya untuk mencari lama tanggap atau RT, kita masukkan rumus FT kurang HT. 5 kurang 0 jadinya 5. Nah, selanjutnya untuk menjalankan proses selanjutnya, dilihat dari lama proses atau BT terkecil, yaitu P4. Nah, untuk menjalankan proses P4, kita masukkan lama prosesnya 2. Nah, dimulai dari 5 sampai ke 7, jadinya 2. Nah, untuk mencari P4 saat mulainya atau ST, 5 ini dapatnya dari di sini, dari saat mulainya 5. Nah, atau P4 saat mulainya P4 di 5. Nah, terus tuh saat rampungnya 7. Nah, makanya di sini saat rampung atau FT-nya 7. Nah, selama tangkapnya atau RT, mengapa dapat 4? 7 dikurang 3 jadinya 4 gitu. Selanjutnya, menjalankan proses selanjutnya, dilihat dari lama proses atau BT terkecil lagi, yaitu 3 atau P2. Nah, dimasukkanlah ke gain chartnya sebanyak 3, karena BT-nya 3 dari 7 sampai ke 10. Selanjutnya, untuk mencari ST-nya atau saat mulainya, dilihat dari P2 mulainya dari 7. Nah, 7. Nah, dan saat rampungnya di P2, saat rampungnya di 10 di sini. Nah, untuk mendapatkan nilai RT, 10 dikurang 1 sama dengan 9. Nah, untuk mencari proses selanjutnya lagi, kita lihat di BT atau lama proses terkecilan lagi, kita lihat di P3. Karena lama prosesnya terkecil yaitu 4. Ya, kita masukkan lama prosesnya sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Nah, untuk mengisi saat mulainya ini, mengapa dapat 10? Kita lihat saat mulainya P3 yaitu di angka 10. Nah, dan saat rampungnya di 14. Saat rampungnya P3 ini di 14, makanya di saat rampung atau FT-nya ditulis 14. Nah, dan lama tangkapnya ini atau RT dengan rumus 14 dikurang 4 jadinya 10. Selanjutnya yang terakhir, P5 lama prosesnya 5, masukkan sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sesudah memasukkannya, kita lihat di ST atau saat mulai, saat mulainya P5 itu di 14. Jadi kita
masukkan di nilai ST-nya 14. Dan saat rampungnya P5 ini di 19, kita masukkan di sini 19. Nah, untuk mencari lama tangkapnya atau RT P5, kita masukkan nilai FT-nya P5 19 dikurang 2, jadinya 17. Selanjutnya untuk mencari nilai TI atau tomorrow time, kita jumlahkan semua RT-nya ini kira-kira 45 jumlahnya. Ini 45. Nah, untuk mencari TR-nya yaitu jumlah TI atau jumlah semua RT ini sama dengan 45. Nah, untuk mencari RT-nya 45 dibagi 5. 5 itu banyaknya proses. Nah, sama dengan 9. Sama dengan 9-nya. Itulah hasil yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Round robin adalah penjadwalan yang dilakukan secara bergilir berdasarkan antrian. Proses mengerjakan sesaat setiap proses berturut-turut. Proses yang telah dieksekusi prosesor dan belum selesai akan kembali ke antrian terakhir yang ada pada saat itu. Yang pertama, kita jumlahkan semua burst time untuk mengetahui lama proses keseluruhan. 5 tambah 3 tambah 4 tambah 2 tambah 5 sama dengan 19. Maka didapatlah lama proses keseluruhan burst time sama dengan 19. Selanjutnya kita buat kolom sebanyak 19 buah sesuai dengan hasil penjumlahan keseluruhan burst time. Di soal ini memiliki kuantum sama dengan 2, artinya proses akan berjalan sebanyak 2 milisekund, kemudian sisanya akan mengantri. Di proses ini P1 berjalan selama 5 milisekund. Karena memiliki kuantum sama dengan 2, maka hanya akan berjalan 2 milisekund saja dan sisanya akan mengantri. Sisa dari P1 yaitu 3, karena burst time-nya 5 dan baru berjalan 2. Kemudian P2 akan berjalan 2 milisekund dan sisanya akan mengantri. Sisa dari P2 sama dengan 1 karena burst time-nya 3 dan baru berjalan 2. Selanjutnya P5 akan berjalan sebanyak 2 milisekund dan sisanya akan mengantri. Sisa dari P5 yaitu 3 karena baru berjalan 5 karena prosesnya 5 dan baru berjalan 2. Kemudian P4 akan berjalan sebanyak 2 milisekund dan P4 selesai, maka bisa langsung diketahui start time-nya 6 dan finish time-nya 8. Selanjutnya respon time-nya didapat dari rumus RT sama dengan FT dikurang AT, jadi 8 dikurang 3 sama dengan 5. Berikutnya proses P3 akan berjalan sebanyak 2 milisekund dan sisanya akan mengantri. Sisa dari P3 sama dengan 2 karena burst time-nya berjalan sebanyak 4 milisekund dan baru berjalan 2 milisekund. Selanjutnya P1, proses P1 berjalan lagi sebanyak 2 milisekund karena tadi masih ada yang mengantri dan sisanya mengantri lagi. Selanjutnya P2 akan berjalan sebanyak 1 milisekund karena tadi masih ada sisa 1 milisekund dan P2 selesai, maka bisa langsung diketahui start time-nya yaitu 2 dan finish time-nya 13. Selanjutnya respon time-nya didapat dari rumus RT dikurang FT kurang AT, jadi 13 dikurang 1 sama dengan 12.
Berikutnya P5 akan berjalan sebanyak 2 milisekund dan sisanya akan mengantri lagi. Berikutnya P3 akan berjalan sebanyak 2 milisekund. P3 selesai, maka bisa langsung diketahui start time-nya 8 dan finish time-nya 17. Selanjutnya respon time-nya didapat dari rumus RT sama dengan FT dikurang AT. Jadi 17 dikurang 4 sama dengan 13. Selanjutnya P1 berjalan lagi sebanyak 1 milisekund. Maka P1 selesai. Bisa langsung diketahui start time-nya yaitu 0 dan finish time-nya 18. Selanjutnya respon time-nya yang didapat dari rumus RT sama dengan FT dikurang AT. Jadi 18 dikurang 0 sama dengan 18. Yang terakhir P5 berjalan lagi sebanyak 1 milisekund. Maka diketahui start time-nya yaitu 4 dan finish time-nya 19. Selanjutnya respon time-nya didapat dari rumus RT sama dengan FT dikurang AT. Jadi 19 dikurang 2 sama dengan 17. Selanjutnya adalah mencari average waiting time atau TR dan turnaround time atau TI dengan rumus TI sama dengan jumlah semua respon time atau RT. TR sama dengan TI dikurang banyaknya proses. Maka TI sama dengan 18 tambah 12 tambah 13 tambah 5 tambah 17 sama dengan 65. Dan TR sama dengan 65 dibagi 5 sama dengan 13. Langkah pertama, jumlahkan burst time atau BT untuk mengetahui lama proses keseluruhan, yaitu 5 tambah 3 tambah 5 tambah 2 tambah 4 sama dengan 19. Maka didapatkan lama keseluruhan yaitu 19. Selanjutnya, buat kolom berjumlah 19 buah sesuai dengan hasil penjumlahan keseluruhan BT seperti di bawah ini. Selanjutnya, proses P1 akan berjalan dulu karena memiliki arrival time atau AT terkecil yaitu 0. P1 memiliki BT 5, maka P1 berjalan dari 0 sampai dengan 5. P1 selesai, maka kita dapat mengetahui start time atau ST-nya yaitu 0 dan finish time atau FT-nya yaitu 5. Selanjutnya respon time atau RT-nya yaitu 5 karena RT sama dengan FT dikurang AT atau 5 dikurang 0 sama dengan 5. Selanjutnya lihat tabel warna biru di samping untuk mengetahui manakah proses yang akan berjalan nilai rasio penalti terbesar yang akan terlebih dahulu dijalankan. Nah, untuk mencari rasio penalti yaitu S tambah BT dibagi BT. Untuk mencari waktu sia-sia atau S yaitu FT dikurang AT. Selanjutnya lihat tabel warna biru di samping untuk mengetahui manakah proses yang akan berjalan nilai rasio penalti terbesarlah yang akan terlebih dahulu. Yang ini. Terus untuk mencari waktu sia-sia yaitu FT dikurang AT, dan untuk mencari rasio penalti S tambah BT dibagi BT. P2 5 dikurang 1 sama dengan 4. Untuk mencari rasio penalti 4 ditambah 3 dibagi 3 sama dengan 2,33. Untuk mencari P5, P4, dan P3 itu sama dengan seperti P2. Nah, yang paling besar di sini adalah 2,33. Karena P2 memiliki rasio penalti terbesar, maka P2 akan berjalan dulu. P2 berjalan selama 3 meter second, yaitu dari 5 sampai dengan 8. 1, 2, 3. P2 selesai, maka didapatlah ST5 dan FT8. Selanjutnya RT-nya yaitu 7 karena 8 dikurang 1. FT dikurang AT. Dapatlah 7. Selanjutnya kita mencari lagi
kotak selanjutnya. P2-nya dihilangkan, tinggal P5, P4, dan P3. Mencarinya sama dengan yang tadi. 8 ini dapat dari FT. Rumusnya sama, FT dikurang AT. P5, 8 dikurang 2 sama dengan 6. Ratio penaltinya rumusnya sama, S ditambah BT dibagi BT, yaitu 6 tambah 5 bagi 5, hasilnya 2,2. Untuk mencari P4 dan P3 sama dengan mencari P5 tadi. Dan kita lihat mana yang paling besar, yaitu P4. P4 3,5. Karena P4 memiliki ratio penalti terbesar, maka P4 akan berjalan dulu. P4 berjalan 2. Berjalan 1, 2. P4 selesai, maka didapatlah ST 8 dan FT 10. Selanjutnya cari RT-nya, yaitu 7. Karena 10 dikurang 3 sama dengan 7. Nah, selanjutnya kita hilangkan P4-nya. Lanjut lagi untuk mencari P5-nya. Bikin tabel baru, yaitu P5 dan P3. Sama dengan yang tadi. Untuk mencari waktu sia-sianya, FT dikurang AT, 10 dikurang 2 sama dengan 8. Ratio penaltinya sama, rumusnya S ditambah BT dibagi BT sama dengan 2,6. P3-nya sama, kita lihat mana yang paling besar, yaitu P5. Karena P5 memiliki ratio penalti terbesar, maka P5 akan berjalan dulu. P5 berjalan selama 5 meter second, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. P5 selesai, maka didapatkan ST 10 dan FT 15. Selanjutnya cari RT-nya. RT-nya yaitu 13. 15 dikurang 2 sama dengan 13. Untuk P3-nya kita tinggal lanjutkan. P3-nya yaitu berjalan selama 4. 1, 2, 3, 4. Dan sisanya kita tulis di sini saat mulainya 15 dan terakhirnya 19. 19 kurang 4, 15. Terakhir mencari TI, sigma TI sama dengan jumlah RT, yaitu 5 ditambah 13 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 15 sama dengan 47. Selanjutnya kita mencari TR. TR itu adalah sigma TI atau jumlah RT dibagi jumlah proses, yaitu 47 dibagi 5 sama dengan 9,4. Selesai. Terima kasih.